Yang punya motor dengan starter halus merapat, baik itu Yamaha Frigo, BTSP, Scoopy SP, Lexi, Aerox, NMAX, PCX, Vario 125-60. Perhatikan ini. Oke, yang mau saya bahas kali ini, saya mau bikin tutorial mengenai cara perawatan untuk starter ACG, SMG ataupun triple S lah. Kalau di Yamaha tuh SMG namanya apa ya? Apa triple S gitu. Kalau di Honda kan ACG namanya. Nah, dimana si starter tersebut dia tidak menggunakan dinamo starter, melainkan mengandalkan daya dari kumparan spool dan magnet motor itu sendiri. Jadi si kumparan spool atau generator kelistrikannya dan magnetnya itu dijadikan sebagai starter, dinamo starter ya. Dan kalau motor tersebut ketika sudah di atas 1 tahun lebih, itu kan kotoran pasti numpuk di dalam ya. Nah, si kotoran-kotoran tersebut kalau tidak dibersihkan nantinya akan membuat si sensor CKP-nya rusak, membuat si starternya nggak jalan, gitu guys. Jadi mesti dirawat. Kalau dibiarin ya lumayan sih, karena si spool starternya itu di atas 1 jutaan, ya. Si starter ACG-nya itu. Jadi kalau untuk motor dengan starter halus mesti dicek minimal setahun sekali lah. Setahun sekali minta bengkel untuk servis starter tersebut. Atau area magnet dan spool minta dibersihkan, daripada kalian harus ganti spool di atas 1 juta, 1,5 kalau nggak salah. Kemarin ada teman yang beli spool Aerox itu 1,5 yang ori ya. Ya paling ke bengkel bersihin ini paling 30 sampai 50 ribu lah, tergantung bengkelnya juga sih. Tapi kalau di saya 30 ribu ya. Oke, dan bagaimana untuk cara membersihkannya kalau kita mau bersihkan sendiri? Ya, di sini saya punya Frigo ya. Ya, tentunya kita buka cover ininya dulu ya, cover kipasnya dulu. Kita harus buka, oke? Oke, teman-teman, dan ini untuk si magnetnya sudah terbuka ya. Tapi kita untuk lebih enaknya harusnya sih dibuka dulu ininya nih, si kipasnya. Kalau mau langsung buka murnya ini sih nggak apa-apa. Tapi kalau amannya kita buka dulu si kipasnya dulu. Kunci L berapa? Ini kunci L ukuran 5 ya. Ukuran 5 mili. Oke, ini kipasnya udah dicabut. Sekarang kita buka ininya nih. Kita gunakan kunci 17 ya. Terserah kalian mau pakai kunci pas, kunci shock, atau pakai impact, bebas. Nah, pokoknya ini ukuran 17. Saya semprot pakai WD dulu guys, biar lancar. Oke. Apakah magnetnya harus ditopkan? Nggak usah ya, langsung buka aja. Ini untuk kunci magnetnya saya gunakan kunci magnet nomor 4 ya. Untuk ininya kita pakai ukuran 22 ya, untuk kunci ininya. Oke, kita nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini udah karatan nih, tapi tidak kotor sih, tidak sampai berdebu ya. Ini cuma karatan doang di magnetnya. Lalu di spoolnya juga
karatan ya. Ya, kalau karatan sih masih mending ya, masih bisa, masih aman lah istilahnya. Yang bahaya itu debu. Kalau debu udah nempel di magnet, udah numpuk di sini, nanti ketika berputar ya, mesin berputar ataupun ketika di starter, maka si debu akan mengganjal sirip-sirip ini, atau si spool-spool ini akan mengganjal, dan lama kelamaan akan mengikis daripada sel-sel apa ya disebutnya lah, sel-sel si spoolnya ini akan menggesek, dan nantinya akan merusak si spool itu sendiri ya, akan merusak, akan menggesek lah istilahnya, akan terkikis. Jadi nantinya si starter tidak akan jalan, dan juga bahkan mengganggu si kelistrikan motor, suplai kelistrikan motor itu akan mengganggu, sangat mengganggu ya. Jadi mesti sangat ekstra diperhatikan untuk motor yang starter halus ya. Oke, untuk membersihkan ini, kalau yang karatan gini kita cukup olesi oli, atau bisa juga pakai cairan anti karat, bebas terserah kalian, atau mau pakai air boleh, pakai sabun disikat. Tapi kalau mau disikat, usahakan gunakan pakai sikat yang bahan sikatnya itu plastik ataupun bulu halus, jangan menggunakan sikat kawat. Oke. Nah, kalau kalau kita pakai nyikatnya pakai sikat kawat, kalau sikat kawat itu tajam, nanti takutnya akan mengelupas si lapisan filamen atau lapisan film si spool ini. Kalau udah si lapisan filmnya terkelupas, nanti si tegangan dari spool akan terganggu, bisa overpool atau kekurangan voltase, bisa seperti itu ya. Intinya kita bersihkan, terserah mau pakai apa, yang penting jangan sampai merusak spool. Oke teman-teman semua, dan ini untuk spoolnya udah saya lumuri oli ya, biar karatnya nggak nyebar. Dan untuk pemasangan si spoolnya, nah di sini ada centilan ya, si centilan itu masuk ke lubang yang ada di sini nih. Nah ini ya, jadi nggak boleh nggak masuk, jadi harus masuk ke sini. Dan juga di sini ada coakan. Si coakan yang di spool ini sejajarin dengan yang ada coakan yang ada di tutup krukas ini ya, atau tutup crankcase ini. Oke, kita pasang. Dan pastikan sejajar ya. Oke, ini udah sejajar sih, udah masuk. Nah, baru kita kencangkan. Dan untuk pemasangan magnetnya ya, kalau bagian magnet yang dalam ini cukup kita bersihkan saja pakai kain, atau kalau mau bersih pakai air sabun, lalu keringkan. Jangan dikasih oli lagi ya, jangan dikasih oli. Nanti kalau dikasih oli, nanti si debunya nempel di sini. Kalau udah nempel susah. Jadi harus kering ya. Harus kering dari air ataupun dari minyak. Kalau magnet bagian dalam, soalnya ini yang berputar ya. Kalau ini kan diem. Ya. Nah, kalau mau dikasih oli, ini bagian luarnya aja. Kalau mau dikasih anti karat, terserah lah, mau pakai anti karat, mau pakai oli. Nah, kalau bagian luarnya ini baru, soalnya ini yang sering karat tuh, ini kan karat semua ya. Oke, kita kencingin dulu. Oke teman-teman, dan untuk masang magnetnya di sini kan ada coakan nih. Nah ini ya, nah ini ada coakan tuh coakan.
Nah, si coakan ini pastikan sejajar dengan ada coakan yang ada di sini, yang ada di krokasin ini. Nah, ini pastikan masuk ke sini, oke? Oke, udah masuk ya teman-teman. Udah masuk si coakannya, mungkin kalau secara kasat mata nggak kelihatan. Ya, ini besinya di dalam sih nggak terlalu kelihatan. Gelap soalnya. Kalaupun nggak masuk, dia nggak akan sejajar dengan ini ya. Oke, sekarang kita masukkan ringnya. Oke, kalau misalkan si cantolannya udah masuk dengan magnetnya, ini bisa kita lihat dari pulsernya ya. Pulsernya ini pasti sejajar dengan yang ada tonjolan di magnetnya, pasti sejajar ya. Kalau udah masuk, kalau nggak sejajar, dia biasanya si cantolannya agak keluar. Tapi ini pas ya, pas di tengah tuh cantolan pulsernya dengan magnetnya pas ya. Oke. Dan bagaimana kalau si magnetnya ini masuknya nggak pas? Itu kelihatan dari performa mesin ya. Mesin itu pasti berbat kalau si timing pengapiannya atau timing pulsernya tidak pas. Tuh. Oke, kita kencangkan. Dah. Oke, kita tes dulu guys. Oke teman-teman, udah mantap ya, udah normal kembali. Sisanya kita pasang. Untuk pemasangan kipas ini bebas ya, yang nggak ada posisi top atau apa, jadi langsung pasang. Oke, beres. Sekian dulu ya buat untuk konten hari ini. Semoga jadi referensi buat teman-teman semua dan jadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.